Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sonopati Panotogomo dengan NIM akhir 326 angkatan 2023 dari kelas Statistika dan Probabilitas B. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang hasil dari kuesioner dan observasi yang sudah saya kumpulkan selama 7 hari. Pertama kita masuk ke dalam hasil kuesioner. Sesuai dengan yang dilihat dari PPT, ini adalah bukti rekapan dari hasil kuesioner dengan 100 responden. Bisa dilihat, Bu atau Kak. Terus kita masuk ke dalam uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Saya menggunakan 25 responden untuk mengecek validitas dan reliabilitas kuesioner. Terus kalau misalnya jika nilai Cron Bunch alpha-nya lebih dari 0,70 maka berkesimpulan reliable. Kalau misalnya kurang dari 0,70 maka berkesimpulan tidak reliable. Kesimpulannya adalah nilai dari Cron Bunch alpha saya itu 0,760 maka bisa dinyatakan atau dibilang bukti dari validitas dari kuesioner saya itu adalah reliable atau valid. Terus kita masuk ke slide 2, ada visualisasi set by set box plot kuesioner menggunakan 100 responden. Data ini merupakan hasil survei tingkat kepuasan responden terhadap 10 pertanyaan dengan skor yang diberikan oleh masing-masing responden pada setiap pertanyaan. Total dari skor dari seluruh pertanyaan dihitung untuk tiap responden dan digunakan untuk mengkategorikan mereka dalam 4 kelompok, yaitu pertama sangat memuaskan, tidak memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan. Terus visualisasi box plot ini menunjukkan distribusi skor untuk tiap pertanyaan termasuk median, rentang antar kuartil, dan outliers. Ini membantu dalam memahami variasi persepsi responden pada setiap aspek yang diukur, memberikan gambaran tentang aspek mana yang memiliki ketertinggi atau terendah, kepuasan tertinggi atau terendah. Terus kesimpulannya itu mayoritas responden cenderung memberikan penilaian yang tinggi pada setiap pertanyaan, mediannya itu 4. Terus variasi dalam pertanyaannya terlihat dari interkuartil yang berbeda-beda, itu grafiknya itu berbeda-beda kan, boxnya. Terus terdapat pencilan ke bawah di beberapa pertanyaan yang menunjukkan bahwa ada sedikit responden yang merasa kurang puas atau memberikan penilaian lebih rendah. Terus kita masuk ke gambar kedua, yaitu adalah gambar set by set bar chart dari kuesioner. Terus gambar di atas ini menunjukkan grafik batang yang menampilkan nilai rata-rata dari setiap pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Sama dari data yang tadi, cuma beda visualnya saja. Saya mengambil dari tingkat kepuasan responden. Terus kita masuk ke gambar ketiga, yaitu mosaic plot kuesioner. Ini lebih gampang ngeliatnya ya, karena cuma ada 4 dari gambar tersebut dan warnanya berbeda-beda. Terus mosaic plot ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas dengan layanan yang diberikan dengan kategori sangat memuaskan mendominasi grafik sesuai ada yang tertera di gambar paling gede itu kan memuaskan. Terus membantu kita untuk menggambarkan tingkat kepuasan secara visual yang memperlihatkan bahwa layanan yang diberikan umumnya memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Penyedia layanan dapat mempertahankan kualitas layanan saat ini dan melakukan perbaikan pada area-area kecil yang menyebabkan ketidakpuasan minor. Terus analisis data eksploratifnya, distribusi skor kepuasan berdasarkan yang diisi oleh responden terdapat kategori kepuasan sebagai berikut: sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, tidak memuaskan. Terus distribusi berdasarkan umur responden beragam dalam rentang usia produktif dari 19 hingga sekitar 50 tahunan dengan rata-rata umur 28,84 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mencakup kelompok usia dewasa, muda, hingga dewasa yang biasanya aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
Terus distribusi berdasarkan gender dengan 58% responden laki-laki dan 42% perempuan. Data ini memberikan representasi yang cukup berimbang dari segi gender. Terus rekomendasi peningkatan pada aspek spesifik berdasarkan analisis skor pertanyaan. Memiliki skor MEAN yang sedikit lebih rendah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi aspek-aspek yang berkaitan pada pertanyaan tersebut untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi secara keseluruhan. Terus mengingat mayoritas responden adalah usia produktif, strategi peningkatan kualitas layanan dapat difokuskan pada kebutuhan dan preferensi kelompok usia ini, seperti efisiensi dan aksesibilitas. Terus strateginya mengingat mayoritas responden memberikan penilaian tinggi, penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pada aspek yang sudah baik, sambil melakukan perbaikan di area dengan skor rendah untuk mencegah ketidakpuasan di masa mendatang. Ini adalah rekomendasi untuk hasil dari kuesioner. Terus kesimpulannya dari kuesioner ini secara keseluruhan data menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi di antara responden dengan mayoritas berada di kategori memuaskan dan sangat memuaskan, menunjukkan bahwa layanan secara umum sudah cukup baik. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan pada beberapa aspek tertentu dan mempertahankan kualitas pada aspek-aspek yang sudah memenuhi harapan. Terus yang kedua kita masuk dalam hasil observasi. Rekapannya itu mohon maaf banget Kak, karena terlalu banyak datanya, jadinya saya menggunakan link yang bisa diakses. Mohon maaf banget ya Kak, karena kalau ditampilin semuanya jadinya banyak banget. Terus kita langsung masuk aja ke visualisasi diagram pie-nya. Grafik ini menampilkan diagram pie yang menggambarkan distribusi persentase kendaraan dalam interval waktu 5 menit pada 3 periode, yaitu pagi, siang, malam. Setiap warnanya menunjukkan proporsi kendaraan yang lewat dalam interval tersebut. Terus kesimpulannya, pada ketiga periode waktu, distribusi kendaraan dalam interval 5 menit cukup merata secara keseluruhan. Tapi ada beberapa puncak lalu lintas pada interval tertentu. Misalnya pada pagi hari dan malam paling banyak sih Kak. Dan menunjukkan bahwa lalu lintas lebih tinggi pada waktu-waktu tersebut. Terus puncak lalu lintasnya ini berkaitan dengan rutinitas harian seperti perjalanan ke tempat kerja di pagi hari, istirahat siang, atau aktivitas sosial di malam hari. Terus visualisasi diagram batangnya saya menggunakan hari Sabtu 5 Oktober 2024 ada 3 sesi. Motor Honda ini sesuai kesimpulannya yang langsung saya bacakan adalah motor Honda kendaraan yang paling sering terlihat di semua periode waktu, baik pagi, siang, malam. Terus pada siang dan malam menunjukkan variasi kendaraan yang lebih merata dibandingkan pagi hari. Terus tidak ada fluktuasi besar antara jenis kendaraan yang diamati, tetapi jumlahnya cenderung stabil dalam tiap interval waktu dengan sedikit variasi di antara jenis dan warna tertentu. Kita masuk ke visualisasi diagram garis. Ada 3 sesi juga, saya ngambilnya pada hari Senin 7 Oktober 2024. Ketiga sesi ini menunjukkan pola lalu lintas yang bervariasi berdasarkan waktu, pagi dan malam, cenderung memiliki fluktuasi yang lebih signifikan, sementara siang lebih stabil. Terus jenis kendaraan dominan itu motor Honda, motor Yamaha, dan mobil hitam. Terus sesi pagi mungkin mencerminkan aktivitas perjalanan menuju tempat kerja atau sekolah, jadi lebih banyak. Terus siang lebih terkait dengan aktivitas bisnis atau sosial, dan malam menunjukkan pola perjalanan pulang dan aktivitas malam. Maaf. Terus analisis data eksplorasifnya. Data observasi diambil beberapa hari pada waktu yang berbeda, yaitu pagi, siang, dan malam, untuk mengukur frekuensi kendaraan berdasarkan jenis dan warna. Terus kendaraan yang diobservasi ini ada jenis motor dan jenis mobil. Kalau motor ada Honda, Yamaha hitam putih, terus kalau mobil Toyota, Honda putih hitam. Terus frekuensi tertingginya ini ada di motor Honda dan motor Yamaha, sedangkan mobil putih dan mobil hitam memiliki frekuensi yang lebih rendah. Terus periode waktunya pagi hari kendaraan motor, terutama motor Honda dan motor Yamaha terlihat lebih banyak di sesi pagi, menunjukkan adanya aktivitas perjalanan menuju tempat sekolah atau tempat kerja. Terus siang hari terdapat variasi kendaraan yang lebih merata antara motor dan mobil, jadi sama rata, terus menunjukkan aktivitas yang berkaitan antara jam makan siang atau kegiatan bisnis. Kalau malam hari itu, khususnya di hari Sabtu itu sangat-sangat banyak, terus menunjukkan adanya aktivitas sosial atau rekreasi meningkat pada hari pekan, akhir pekan.
Karena di hari Sabtu saya tuh banyak sekali yang catatannya banyak banget, karena mungkin lagi liburan juga kali ya. Terus rata-ratanya dari perhitungan total kendaraan dapat diketahui bahwa motor mendominasi jumlah kendaraan di hampir semua sesi waktu. Terus kendaraan mobil memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan motor, namun pada sesi malam dan akhir pekan jumlah mobil meningkat. Terus rekomendasinya pengaturan lalu lintas pada jam puncak, karena kalau misalnya banyak kayak gitu pastinya macet. Dan iya, hari Sabtu dan Minggu pasti macet. Kalau malam hari atau siang hari. Terus optimisasi ruang parkir karena banyaknya mobil dan motor. Kalau misalnya kita ada mau makan atau mau berhenti gitu jadinya susah. Terus pengembangan transportasi publiknya ini harusnya lebih dikembangkan karena mengurangi kendaraan pribadi agar tidak menyebabkan kemacetan. Terus kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa motor adalah jenis kendaraan yang paling dominan dengan puncak jumlah kendaraan terjadi pada pagi dan malam hari, terutama di akhir pekan. Terus pengambil kebijakan di bidang transportasi dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperbaiki pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk serta meningkatkan fasilitas bagi pengguna kendaraan bermotor untuk mengoptimalkan kenyamanan dan efisiensi lalu lintas. Mungkin begitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, makasih, dan mohon maaf karena masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.